Ini untuk rambonnya guys. Nih anakan rambon. Ini silver blue ya, ada berapa? 1, 2, 9, 10. Nah ini ada 10 ekor, kelihatan ya, 10 ekor rambon. Ini untuk rambonnya, anakannya ya, ini ada 10 ekor, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 yang sudah menetas. Kemarin yang ada 7 ekor sudah dikirim ke Klaten, ternyata 11, ada 1 sisa di sini, kita ambil. Ya, jadi 11. Jadi ada 11 ya. Alhamdulillah ya, ada 11 ekor, tidak 10. Kadang kita ngitung salah terus, indukan juga saya salah terus ngitungnya, ada berapa. Ini coba dihitung lagi yuk. Nih di sini lihat, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh 11 ekor. Kok semoga. Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Tom Swe, dan hari ini saya ada di kandang dan rencana saya mau mengambil anakan entok panen, bisa dikatakan begitu ya. Alhamdulillah untuk rambonnya sudah menetas dan sudah siap dikirim. Nanti rencana di H+ berapa ya? Ya setelah Lebaran ini kita mau kirim ke wilayah mana kemarin yang sudah pesan ya, saya lupa, kalau nggak ke Kudus juga Cirebon begitu ya. Terus dalam kesempatan kali ini saya juga mau menjelaskan sedikit terkait potensi atau prospek budidaya ternak entok untuk breeding ya, breeding atau untuk materi kandang. Jadi masih banyak yang kurang paham begitu, khususnya kemarin pas Lebaran banyak yang tanya kenapa kok wah ricai-ricai ini nggak disembelih begitu ya. Jadi saya sekaligus menjelaskan di sini bahwa untuk entok-entok di Tom Swe Farm sendiri memang saya fokuskan untuk materi kandang, jadi tidak masuk ke segmen pedaging ya. Beda lagi ketika nanti sudah disilangkan antara jumbo dengan rambon, keluarnya superan begitu. Tapi kalau di kandang ini bisa saya jelaskan bahwa yang jumbo juga murni jumbo, yang rambon juga masih murni rambon. Jadi saya menjual anakan rambon juga anakan jumbo begitu ya. Jadi kita menjual anakannya, bukan untuk kemudian disembelih, karena untuk masuk ke ranah segmen pedaging sendiri itu sudah memiliki manajemen khususnya untuk pakan ya. Manajemen pakan di sini saya sebutkan, kalau di kandang ini semua bisa dikatakan masih semua hampir pabrikan ya. Nah, ada beberapa yang alternatif seperti Indigo Vera dan lain-lainnya, tapi kita push di produksi dan kualitas anakan. Jadi kita tidak kemudian memberikan pakan dari alternatif rompas atau dari sisa-sisa rumah makan. Banyak ya yang itu segmennya di pembesaran kalau menurut saya, ke pedaging. Jadi nanti untuk dijual pedagingnya, kalau ini dijual anakannya. Jadi saya menjaga kualitas anakannya, tentu saja tidak kemudian menafikan yang dikasih makan alternatif itu jelek, tapi saya memilih dengan pakan pabrikan karena lebih mudah dicari, terus kemudian saya tidak begitu repot untuk mencari pakan ya. Kemudian untuk bagaimana ketemu untungnya, jadi tentu saja dengan harga yang saya tawarkan, tentu saja sudah saya hitung dengan kos produksi entok-entok ini, termasuk kos pengeluaran pakan tentu saja sudah saya hitung. Jadi kalau memang mau menyasar ke segmen pembibitan atau breeding, kita memang fokus di situ. Jadi ada yang berhitung lebih jelimet, keuntungannya berapa, dan
bisakah dipisahkan antara hobi dan usaha? Saya sudah membuktikan bahwa ternyata masih lah, walaupun margin keuntungannya tidak tinggi, tetap dapat untung. Tentu saja dengan populasi yang segini ya, beda lagi kemudian ketika indukannya banyak, menggunakan mesin penetas, tentu margin keuntungannya lebih tinggi dengan harga jual yang lumayan. Tentu saja harga jual segaris atau sejalan dengan kualitas anakan. Jadi anakannya tentu saja kita menjamin untuk anakannya kualitasnya bagus. Begitu juga di kandang-kandang yang lainnya tentu saja seperti itu juga, cuman pakem kandangnya beda-beda, sistemnya beda-beda, manajemen pengelolaannya juga beda. Dan ini rencana ke depan juga mau saya perbaiki lagi untuk kandang ini. Rencana Rabu besok saya mau membuat atap, merenovasi kandang inilah supaya lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, tentu saja buat entoknya juga peternaknya begitu ya, karena walau bagaimanapun tetap beternak itu bagaimana senyaman mungkin untuk ternaknya juga peternaknya begitu. Ketika ada orang datang nyaman, tidak berbau, bersih dan lain-lainnya, itu salah satu nilai plus bagi peternakan. Dan tentu saja itu masuk ke peternakan semi intensif atau intensif, jadi memang sudah di manajemen, dikelola ya. Kalau umpamanya yang konvensional hanya dipelihara, diliarkan begitu, tentu saja berbeda karena ini segmennya untuk usaha. Oke, ini sebelum kita ngambil anakan Rambon, ini juga sudah ada beberapa anakan entok dari anakan Bawor juga sudah. Ini baru saja saya ini guys, ini di usia yang baru berapa minggu. Aduh akar guys, tajam. Jadi untuk kualitas saya cuman mau menunjukkan bahwa untuk umpamanya saya menyebut kualitas, tentu saja ini di usia masih sekitar 2 bulan ya. 2 bulan belum ada. Kok 2 bulan. Ini untuk 1 bulan belum ada. Ini anakan si Bawor. Ini luar biasa besarnya, panjangnya, dan ini tentu saja kenapa kok kualitas pakannya masih pakai sampai di usia 1 bulan saya masih pakai ini, pakai pur pabrikan. Tentu saja ini juga tidak murah begitu ya untuk menghasilkan bibit atau anakan yang bagus. Terus ini ada 4 ekor. Ini tentu saja ini nanti untuk calon regenerasinya. Nih lihat, ini belum saya ukur posturnya, kalau ini bagus sekali. Oke, kita ngambil untuk anakannya. Oke, sekarang kita ngambil anakannya ya, anakan untuk Rambon. Kita mau karantina dulu sebelum kita kirim. Tentu saja untuk pemberian vaksin ini baru aja turun menetas, tapi sudah turun dari petarangan ya, sudah kuat untuk dikirim. Masuk Mbak, saya tutup. Nah, ini anakan-anakannya. Ini untuk Rambonnya guys. Nih anakan Rambon. Ini silver blue ya, ada berapa? 1. Aduh, angel. 2. Sembilan, 10. Nah, ini ada 10 ekor. Kelihatan ya, 10 ekor Rambon. Ini masih sudah siap. Ini nanti saya treatment sekitar 1 minggu mungkin, karena untuk DOE saya menjual di usia 1 sampai 12 hari. Seminggu itu nanti
sudah saya kasih vaksin NB ya, tetes, dan kemudian nanti siap kirim. Nah, yang ini untuk yang masih bertelur ini bisa dilihat ini masih dirami, ada beberapa keterangan sudah isinya udah masih banyak ya. Ini ada isi semua. Yang sini nih paling banyak ini Mbak, itu ada hampir 20 lebih 20 butir. Ini juga isi, ini juga masih sebentar lagi isi. Oke, dan untuk kualitas rambonnya, rambon silver blue, saya kasih contoh untuk jantannya. Ini jantan silver blue, ini beratnya sekitar 4 kilo, ada 4 kiloan. Dan ini untuk pejantannya silver blue, warnanya abu-abu seperti apa ya. Dan ini karena kemarin hujan, ini agak kotor dan agak rusak karena memang lantainya belum saya beneri. Besok rencana saya mau betulkan untuk dikasih pasir laut atau apa ya supaya lebih bagus. Nah, ini contoh jantan silver blue, bisa didetail. Ini di usia produktif, di usia 1 tahun lebih ya udah ya. Basongnya ada 6 ekor untuk pejantannya, dan betinanya ada sekitar 25 lebih ya. Saya nggak hitung saya detailnya, ada 30 kali. Ini masih penetasan secara manual, jadi saya tetaskan di petarangan ya, belum pakai mesin. Nanti rencana kalau sudah dipopulasi 100 ekor baru saya menggunakan mesin penetas. Oke, mantap. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita sambung di vlog berikutnya. Terima kasih sekali untuk dukungannya, dan untuk pemesan mohon bersabar karena ini masih Lebaran. Tentu saja ekspedisi juga saya harus konfirmasi lagi sudah ready kapan untuk pengirimannya dari jasa angkutan kereta, juga untuk armada yang lainnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang, bermanfaat begitu, dengan cara subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom's Way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk rambonnya, anakannya ya. Ini ada 10 ekor, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 yang sudah menetas. Kemarin yang ada 7 ekor sudah dikirim ke Klaten, dan ini nanti rencana untuk dikirim ke pemesan berikutnya yang sudah masuk ke list. Ternyata 11, ada 1 sisa di sana, kita ambil. Aku yang hitungnya 11 sih. Ya, jadi 11. Jadi ada 11 guys. Alhamdulillah ya, ada 11 ekor, tidak 10. Kadang kita ngitung salah terus, indukan juga saya salah terus ngitungnya, ada berapa. Ini coba dihitung lagi yuk supaya genah. Nih di sini lihat ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh 11 ekor. Semoga. Ya Allah. Ini mana suara? Cuknya marah. Yuk, kita bawa yuk. Biar siap bertelur lagi. Masih banyak yang masih mengeram, semoga nanti fertil semua, lepas semua ya. Ini anakan sambo yang jumbo ya, ini milihnya dilihat perbandingannya, bisa dilihat ya. Ini yang jumbo, ini yang rambon, jadi hampir separuhnya besarnya. Dan warnanya bisa dibedakan, kalau yang jumbo warnanya kuning. Nah, ini yang jumbonya ada 4. Mencolok. Ini luar biasa ya, kalau yang jumbo seperti ini warnanya kuning keemasan, dan
yang di badannya agak seperti stabilo begitu ya, kuning stabilo. Ini yang jumbo. Kita bandingkan dengan yang rambon. Nah, rambon segini, lihat. Jadi hampir separuhnya ya besarnya ya untuk anakan rambon dan jumbo. Lihat tuh, nih. Nih lihat, ini yang jumbo sama yang rambon. Lihat tuh, hampir separuhnya ya besarnya ya. Memang untuk jumbo di kecil aja sudah kelihatan, dan perbedaannya juga sangat jelas. Hah? Ini umurnya sama, menetasnya bareng, hanya beberapa jam mungkin ya berselisihnya. Yang kemarin turun bareng, yang ini kemarin sore. Nah tuh, dan walaupun campur ini bisa kelihatan ya mana yang jumbo mana yang rambon. Ini yang rambon yang ada seperti ini. Pintar teman gue. Oke.